sebelum kiamat, Nabi Isa ya yang menurut kalian ya, itu akan turun ya. Pada saat Isa turun itu bumi sudah hancur, manusia udah mati atau masih hidup dulu? Mana Bang, udah Oh, siapin karungnya Bang? Atau salam perlu kenal. dipinjemin? Posisi Muhammad sama Isa di padang mahsyar gimana? Jadi Karena Nabi Isa adalah satu-satunya Nabi yang gagal. Bukan Nabi Isa itu datang ke setiap gereja, terus salib dipatah-patahin. Oh, bukan begitu caranya. Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh babi. Apa membunuh babi itu Nabi Isa akan berburu ke hutan? Oh, itu pun berapa lama? Ketika mereka bertemu dengan Isa, satu pertanyaan itu pun dilontarkan kepada Nabi Isa. Tetapi apa jawaban Nabi Isa? Aku memang tidak tersentuh oleh dosa. Tetapi manusia yang paling dekat dengan Allah itu adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Cari Muhammad. saudara kami Dewa mengatakan bahwa kok bisa manusia mengatakan Nabi gagal? Anda tanpa menyadari, Anda meyakini Nabi gagal, Anda tidak yakin. Tuhan mati, Anda yakin. Ini analogi yang harus Anda kembali pikirkan. Narasi yang Anda sampaikan tadi harus Anda pertimbangkan kembali lagi. Saya beli tiket itu bisa dianalogikan dengan saya dibaptis. Iya. Pada zaman Nabi Isa, Kalau perspektif Bapak agama Bapak dengan perspektif kami Kristen beda, Pak. Iya, iya. iya beda. Kalau sudah merujuk ke keimanan memang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi ya yang cukup menarik, yaitu antara saudara Mahadewa juga Rahmana Raja dan juga saudara Julius ya, dengan beberapa orang saudara Kristen ya. Dan topik yang dibahas adalah mengenai tentang akhirat ya, setelah terjadi kiamat, bagaimana nasib umat manusia di padang mahsyar nanti, dan bagaimana proses penghakiman atau pengadilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari saudara Kristen ini dijawab dengan tuntas oleh Mahadewa juga Ramana Raja ya. Dan kemudian ada beberapa orang Kristen juga yang mencoba mengemukakan tentang penghakiman atau keadilan di Kristen, yang kalau kita simak itu sangat sulit diterima berdasarkan oleh akal pikiran yang sehat. Nah, bagaimana serunya diskusi ini kita akan saksikan bersama ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya, terutama channel HMC ya, karena video ini saya ambil dari channel Julius. Kita dukung terus untuk terus berkembang guna menyuarakan kebenaran Islam untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak video. Selamat menyaksikan. Kalau gitu. Aku pengen belajar masalahnya Bang Jul. Tadi sih memang udah ada pembahasan dibahasin tuh. Tapi aku pengen tahu nih dari Bang Farhan kan nih. Itu kan katanya sebelum kiamat, Nabi Isa ya yang menurut kalian ya, itu akan turun ya. Gitu ya. Iya, betul. Nabi Isa turun ya ke bumi gitu ya.
Betul. Itu mau ngapain dia, Bang? Ini mau dijawab Sebelum serius kiamat apa ya? dijawab main-main nih? Ini dijawab Nggak, jawab serius apa serius, Bang, dijawab serius. main-main? Oh serius. Serius, Kalau serius, serius. dijawab main-main ya nggak mungkin lah main, nggak mungkin main catur sama Bang Ginting kan? Betul, betul. Jadi gini Serius, Bang Ginting, kalau penjelasan Islam ya secara Islam ini, Isa alaihissalam adalah seorang rasul yang benar-benar dalam sebuah dilema yang besar. Karena di dalam ayat suci Al-Qur'an diterangkan bahwa hai Isa ibnu Maryam, apakah kamu pernah mengatakan menyuruh umatmu untuk menyembah kamu, ibumu, dan satu di antara kalian? Dan ini menjadi sebuah tanggungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini menjadi tanggungan, ya, tanggungan Isa alaihissalam, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sorry. Jadi dari sekian banyak nabi, cuma Nabi Isa yang mendapat tanggung jawab seperti ini. Karena apa? Memang umatnya menyalahi. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang pernah disembah, hanya Isa alaihissalam. Sehingga ini ada korelasinya di dalam kitab kalian sendiri. Ketika Isa Al-Masih nanti turun ke dunia, apa yang dikatakan? Tidak semua yang memanggilku Tuhan Tuhan masuk ke kerajaan surga. Artinya apa yang menyembah yang Isa disembah ini di sini Isa membantah. Di dalam literatur Islam bahkan ada penjelasan bahwa Isa turun akan membunuh babi-babi dan mematahkan salib. Di sini jangan dimaksudkan Isa turun ke bumi terus bawa tombak ngejar-ngejar babi, tidak. Ini ayat metafor. Siapa pemakan babi dan siapa apa artinya? Yang memakan babi itu nanti akan dijelaskan bahwa kamu salah memenuhankan saya. Mohon maaf Bang Ginting, saya jelaskan secara Islam. Saya tidak menyinggung. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tidak Anda. Iya, nggak Nah, apa-apa. mematahkan salib artinya adalah pembantahan atas ketuhanan dan Kristen ini menuhankan Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Jadi kenapa Isa? Saya kasih analogi yang mudah. Kalau tadi analogi cewek ya, saya kasih analogi kepada Bang Ginting seperti ini. Ketika Bang Ginting ya diutus seorang presiden menjadi duta besar di sebuah negara, tiba-tiba Bang Ginting ya ada sebagian penduduk Indonesia, warga Indonesia yang tinggal di negeri itu menyatakan Anda tuh presiden. Anda padahal sudah membantah Anda presiden. Pokoknya orang di situ yang warga negara Indonesia yang tinggal di situ tuh menyatakan Anda presiden gitu. Dan Anda pulang, setelah mendengar kabar ini, Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengetahuan skenario, ya, nanti kalau nanti kamu jelaskan ya, kalau orang-orang itu pulang nanti ya, umat-umat itu nanti akan pulang ke Indonesia, sudah waktunya dekat ke Indonesia, kamu jelaskan bahwa kamu bukan presiden. Nah, Isa seperti itu analoginya. Dia mendapatkan perintah dari Allah untuk kembali turun ke bumi menjelaskan seperti apa posisinya sebenarnya. Dan dia akan membunuh babi dan mematahkan salib ini. Artinya adalah Isa alaihissalam akan menerangkan bahwa pemakan babi dan salib itu seperti di dalam ayat Anda sendiri. Tidak semua yang berkata aku Tuhan Tuhan, tidak semua yang memanggilku Tuhan Tuhan itu dia akan selamat di dalam kerajaan surga. Artinya dia di neraka. Demikian Bang Ginting penjelasan saya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya nggak apa-apa Bang, nyantai aja Bang. Jadi gini Bang, pada saat Isa turun itu bumi sudah hancur, manusia udah mati atau masih hidup dulu? Oh belum, itu sebelum kiamat Bang, sebelum kiamat itu. Artinya, sebelum kiamat berarti belum terjadi gempa bumi dan segala macam ya? Belum, sebelum manusia kiamat. Masih ada, artinya begitu ya? Masih ada. Artinya manusia masih ada ya, masih hidup ya? Masih. Gitu kira-kira? Oke. Oke, good Bang. Aku tanya berikutnya ya. Jangan nanya mulu ditanya mulu gua nih dari 1,5 jam gua udah debat ingin belajar nih. Gantian. Mulut saya capek. Saya udah 1,5 jam tadi habis debat sama di Verbum. Ya, saya mungkin sambung dulu ya. Ini Bang Ramana. Bang, udah siapin karungnya Bang? Atau salam perlu kenal. dipinjamin? Iya, salam kenal. Tadi saya nggak tahu Bang Rahmana ini yang mana. Belum pernah lihat saya soalnya. Wah, Bang ini penuh kasih nih. Ini penuh kasih orangnya nih. Masih ada kasih di hatinya nih. Ya, Bang Ramana? Kalau semua orang ada kasih, kalau Bang. berdialog itu gitu hanya ya? modal ngotot saja saya. Tetapi ketika kasih sayang kepada saudara-saudara saya yang Kristen itu, saya tidak pernah memungkiri bahwa saya sangat-sangat sayang saudara-saudara saya yang Kristen. Dari mana? Haleluya. Good Bang Ramana. Oke, kita lanjut Bang Ramana ya.
Iya, lanjut. Oke. Tadi kita masuk ke level berikutnya nih. Tadi Isa kan sudah dijelaskan Bang Farhan nih. Habis itu udah terjadi kiamat nih ya, udah terjadi kiamat. Habis itu yang tahu saya kemarin, tadi ada penjelasan, itu masuk nanti manusia kan dalam bentuk dagingnya nih, dibalikin ya, dikembaliin ya, ke dalam bentuk daging kan, Iya. dikumpulin semua di padang mahsyar bukan ya? Iya. Di posisi di padang mahsyar, itu udah langsung dibedain nggak, mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar? Iya, kalau menurut hadis itu sudah dibedakan. Nah, orang-orang yang benar itu mereka mendapat tanda cahaya di muka atau punya aura itu berbeda. Sedangkan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak benar itu mempunyai tanda hitam di mukanya. Mukanya itu gelap. Bukan Oke, titik. orang benar itu Atau- ya, orang benar di situ posisinya dia benar-benar nggak ada dosa atau gimana? Ya, jadi mengenai dosa atau tidak berdosa, saya tidak mau menjelaskan melebihi dari apa yang sudah dijelaskan di dalam hadis ya. Tetapi Oke. ketika manusia Nggak apa-apa. itu dikumpul di padang mahsyar yang jarak matahari dengan manusia itu menurut pernyataan hadis bahwa hanya sejengkal dari atas kepala, maka di situ ada tanda yang dikenali ya, tandanya itu cahaya yang bersih dan cahaya yang buram. Oke, good Bang. Begitu. Artinya, Tetapi masalah sorry dosa ya, Bang, ya, atau aku- tidak, saya tidak bisa menjelaskan bahwa yang mana yang tidak Ya, berdosa, nggak yang apa-apa. mana yang tidak berdosa. Nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Oke. Aku balik lagi ya. Aku mau tanya Bang, nyun sewu banget nih ya, nyun sewu banget. Posisi Muhammad sama Isa di padang mahsyar di mana? Jadi posisi Muhammad dan Isa di padang mahsyar, ketika manusia sudah dikumpul, mereka masih menunggu. Nah, Tadi kan udah digolongin nih Bang, udah dipisahin nih. ya, Orang yang benar sama orang yang jahat ya, yang gelap ya. ya, Posisinya Isa sama Muhammad di mana? Isa dan Nabi Muhammad, saya belum Di mana membaca saya belum pernah membaca hadisnya tentang bisa dikumpulkan di padang mahsyar itu kedudukan mereka dua di mana. Tetapi hadirnya orang-orang di padang mahsyar itu berteriak dan meminta tolong karena mereka meminta bahwa siapa yang dapat memberikan syafaat di padang mahsyar ini. Pertama mereka berlari kepada Nabi Adam, mencari Nabi Adam. Nah, entah Nabi Adam di mana, tetapi umat-umat ini berteriak, Adam, tolong kami. Adam mengatakan, aku tidak dapat menanggung kalian. Nah, mereka berlari kepada mencari Nabi Isa. Hai Isa, di mana kamu? Apa kata Isa? Aku tidak bisa menanggung syafaatnya kalian, karena selama aku di bumi, aku telah kalian pertuhankan. Nah, Nabi Muhammad, posisi Nabi Muhammad masih ada di dalam kuburannya. Padang mahsyar. Ya, mudah-mudahan saya bukan tidak di padang salah mahsyar. menjelaskan. Nah, Bukan di padang mahsyar. maka ya, jadi penjelasan di dalam Al-Qur'an bahwa maaf, di dalam Bang. hadis, Mungkin Sedikit Bang Ramana sedikit. Iya, Justru iya. yang pertama kali bangkit kelak ketika di akhirat di kiamat itu, yang pertama bangkit itu adalah Nabi Muhammad SAW Iya, ketika iya. dia bangkit. Ini ada di dalam kitab di dalam Fathul Mu'in yang menjelaskan bahwa ketika kiamat datang Rasulullah hari pembangkitan itu Rasulullah pertama kali bangkit dan dia melihat Musa juga sudah bangkit. Sampai Rasulullah malah berkata seperti ini, saya tidak tahu mana yang lebih dulu bangkit, saya atau Musa. Jadi artinya di sana yang bangkit pertama kali itu adalah Muhammad SAW. Begitu Bang Ramana. Mohon maaf saya menambahkan begitu. Iya betul itu. Aku itu lanjut, hadis Bang, saya. ya. Karena saya masih. Aku lanjut. Nah, Ya nggak apa-apa, nggak jadi- apa-apa Bang Ramana. Aku lanjut ya. jadi Aku lanjut ya. ketika ya, oke lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita sepakat ya. Berarti Isa sama Muhammad ada di padang mahsyar ya. Setelah dari padang mahsyar, lanjut kemana Bang? Bang Etan lah yang jelaskan, sebab kalau hadis saya tidak terlalu paham. Karena takut jangan saya salah Coba jelaskan. siapa yang bisa jelasin? mungkin sedikit boleh. Ya boleh Sedikit, Pak Songko. Oke, iya. Ini yang dari Ustadz ya, saya bukan Ustadz, jadi saya pernah ngaji di Ustadz ya. Pertama pada saat di padang mahsyar itu orang tidak memikirkan anak, saudara, istri, suami, jadi mikir sendiri-sendiri, masing-masing. Kemudian tentunya keadaannya adalah sesuai dengan amal ibadahnya.
Jadi kalau tidak salah kecuali yang mati syahid ya. Kalau yang lain itu tentunya kalau amalnya lebih baik gitu ya, lebih banyak tentunya lebih ringan lah di situ. Walaupun mungkin tidak ada manusia yang tidak berdosa, karena perhitungan Allah itu walaupun sebesar biji jarwo akan tetap diperhitungkan, baik itu kebaikan maupun kejahatan gitu. Kemudian Ya, Pak. Lanjut. kemudian terkait dengan nabi ya, terkait dengan nabi, tentunya nabi-nabi sudah sudah dibangkitkan ya. Tadi Ustadz Farhan juga sudah menyampaikan bahwa Muhammad dan Musa sudah dibangkitkan. Nah, ini saya lupa hadisnya di mana, tapi yang jelas masing-masing umat itu minta tolong ke nabinya. Karena kalau menurut kepercayaan Islam itu di semua kaum, di semua bangsa pasti ada nabi, pasti ada utusan Allah. Tidak mungkin satu kaum tidak diberi utusan. Nah, ini sifat kasih sayangnya Allah ya, dan maha adil tentunya. Makanya kalau di Islam nabi itu tidak cuma bangsa Yahudi atau Israel ya, tapi bangsa-bangsa lain pun ada nabinya. Kemudian kenapa yang nabi di Al-Qur'an cuma 25 ya? Karena pada saat itu yang bersinggungan langsung dengan pada saat Nabi Muhammad diutus itu ya memang Yahudi sama Kristen lah. Nah, itu pada saat itu semua nabi tidak ada yang bisa memberi syafaat. Syafaat itu ya permohonan punya hak untuk meringankan penderitaan umatnya gitu, kecuali Nabi Muhammad. Sepemahaman saya seperti itu. Jadi di hadis itu juga banyak sekali yang masuk surga gitu. Umat yang pernah Nabi lihat gitu ya, ada rombongan Nabi dan umatnya. Nah, itu yang paling banyak itu sebelum Islam ya, yang paling banyak itu Yahudi, umatnya Nabi Musa. Itu banyak banget ya. Nah, ternyata yang lebih banyak lagi adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu lebih karena sampai akhir zaman tentunya kan, sampai akhir zaman nabi terakhir lah. Kemudian Lanjut ya, Bang. ini masih cerita ini kan, masih cerita Masih Padang Masar. masih bisa masih cerita Padang Masar nih. Ya, kemudian lanjut, Bang. Kemudian setelah itu tiba di masa ini syafaat itu pada saat untuk mengurangi penderitaan di Padang Masar, karena di Padang Masar itu tadi disampaikan bahwa matahari itu cuma sejengkal aja dari kepala gitu kan, ibaratnya lah ini kan metafora lah kemudian tiba ke hari tiba ke saat ini ditunjukkannya semua amal perbuatan kita dari lahir sampai meninggal. Nah, itu mungkin kalau ini Ustadz saya ceritanya agak ini ya, jadi diceritakan mungkin kayak orang nonton film lah, seperti orang nonton film. Jadi kalaupun ada dosa-dosa yang sudah diampuni tetap diperlihatkan. Jadi banyak orang yang malu atas perbuatannya sendiri pada saat itu, walaupun sebenarnya dosa itu mungkin sudah diampuni, tapi semuanya diperlihatkan untuk menunjukkan keadilan Allah gitu ya. Nah, kemudian Aku setelah potong dikit ya, Bang. Oke. Di Padang Masar itu sudah terjadi pengadilan, Bang? Ya itulah. Itu kan kayak di pengadilan kan ada tahapannya ya, dikumpulkan mungkin kalau dari ini ke ruang sidang. Nah, pada saat sidang diperlihatkan bukti-bukti. Ya itulah proses penghakiman, itu masih dalam proses penghakiman. Itu di Padang Masar atau lanjut ke level berikutnya?
ke Di Siras, Padang apa Mahsyar. Siras atau apa namanya? Oh, Padang Mahsyar. Di Padang udah terjadi Mahsyar. pengadilan. Iya, di Padang Mahsyar. Oke, di situ posisinya Isa sama Muhammad ikut pengadilan juga enggak, Bang? Dia kan utusan ya. Utusan ya Dia tentunya ikut juga enggak? enggak, dia yang malah yang memberi syafaat. Dia nggak ikut Baik jadi Musa, ya? Isa, ya tetap ini tapi tidak diceritakan lah. Jadi intinya setiap manusia diceritakan seperti ini. Tapi kalau ini kan nabi-nabi memberikan syafaat, memberikan peringanan, berarti kan memang sudah termasuk, udah bebas lah itulah. Udah nggak di surga. Belum. Kalau masuk surganya nanti setelah belum. Masuk surganya tentunya nanti setelah. Boleh saya potong? Nggak lewat pengadilan. Nggak lewat pengadilan tapi gitu ya, kira-kira ya. Ya silakan Bang. Jadi ambil singkatnya aja Om. Jadi kalau di Padang Mahsyar nanti kan sudah dijelaskan sama Om Farhan. Jadi semua orang itu dibedakan menurut kaum-kaumnya ya. Jadi pada saat hari pembalasan itu, penghakiman itu, semua amal perbuatan itu ditimbang. Setelah tahu amal perbuatannya, ini singkat ya saya bilang, dia akan melewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim, yang apabila amal perbuatannya lebih amal perbuatan jahatnya lebih besar, dia akan jatuh ke neraka. Itulah terkadang kalau orang Kristen ngomong semua orang Islam akan ke neraka, bukan seperti itu, tetapi melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang di bawahnya itu adalah neraka yang sangat dahsyat, apinya itu lebih dari api di dunia. Nah, apabila amal perbuatannya itu baik, dia akan melewati jalan Shirathul Mustaqim itu sangat mulus tanpa ada hambatan. Begitu kalau simpelnya. Oke, gini Bang. Tadi kan di Padang Mahsyar sudah digolongin nih, sudah dikelompokin, ada orang yang benar, ada orang yang gelap ya. Orang benar ini masuk ke pengadilan juga enggak? Atau cuma yang orang jahat aja? Semua. Terus kenapa digolongin langsung? Nah, tadi kan udah dibilang. Di semua golongan. Ya lanjut Bang. Mungkin gini. Jadi tentunya adalah sesuai dengan amal ibadahnya pada saat sebelum penghakiman. Kondisinya ini ada yang amalnya bagus, ya tidak terlalu tersiksa, tidak terlalu kepanasan dan seterusnya gitu. Kemudian setelah diperlihatkan ya di bukti-bukti ini kemudian baru diperhitungkan amal ibadahnya. Kemudian kalau ini juga amal ibadah ini sangat luas ya. Misalnya gini, misalnya Bang Ginting pernah berbuat salah kepada saya. Nah, itu nanti bisa juga dosanya saya ke Bang Ginting gitu loh. Ada misalnya gini. Misalnya saya sering difitnah lah, bahasa Indonesianya fitnah, kalau bahasa Arab kan beda lagi ya. Difitnah bahwa saya misalnya melakukan ini dan udah tersebar dan orang seluruh dunia berpikir seperti itu. Nah, itu termasuk yang diperhitungkan. Nah, perhitungannya bisa aja nanti, makanya kalau di konsep Islam itu ada orang yang beribadah tapi bangkrut karena mungkin selama di dunia itu dia banyak merugikan manusia gitu loh. Saya tanya lagi ya Pak. Tadi kan pada saat masuk ke tunggu bentar, Bang Ginting. Habis bertanya, ntar giliran kita yang bertanya ya tentang hari penghakiman kalian ya. Oh ya bisa Bang, nggak apa-apa Bang. Nanti Bang Jose tuh, nggak apa-apa. Ya. Begini. Bang Jo, saya tadi kan di Padang Mahsyar. Iya nggak apa-apa. Bang Ginting yang nanya ya kan. Nah, nanti giliran saya atau yang lain nanya ke Bang Ginting. Ya, siap Bang. Ganti-gantian biar. Terus ini mungkin dari Bang Ramana boleh Bang ini karena temanya sama Bang Ramana membongkar. Mungkin nanti kita bahas yang lain ya di luar kematian. Mungkin kalau udah selesai ini kita bahas dunia yang di luar kematian aja. Iya, yang umum bisa sama Bang Ramana nih. Aku tertarik nih. Gini Bang Pak Songko ya, tak lanjutin ya Pak. Oke. Tadi yang saya dapat, poin yang saya dapat pada saat di Padang Mahsyar, orang benar tuh udah dikasih tanda nih. Orang jahatnya juga dikasih tanda gelap tuh segala macam kan. Iya. Pertanyaan saya, apa dasarnya
Apa dasarnya orang yang benar itu dikasih tanda? Apa dasarnya? Sebenarnya bukan dikasih tanda. Jadi konsepnya gini, kalau di alam kubur pun itu misalnya gini, ada seperti misalnya ada yang menemani itu seperti ular, mematuk-matuk, itu adalah amal buruknya. Kemudian ada juga yang orang gagah yang melindungi dia, atau orang cantik yang ini cuma penggambaran ya. Jadi ada satu kenyamanan gitu, bukan ditandai, sebenarnya adalah satu kenyamanan gitu, ada satu kenyamanan tersendiri atas amal ibadah yang sudah ditentukan. Tapi ini tentunya ya dari awal sudah apa istilahnya ya, sudah ketahuan lah sebenarnya dari yang baik maupun yang jahat gitu loh. Sebenarnya tidak ditandai, itu amal ibadah kita sendiri yang melindungi kita ya? Gitu. Oke, baik Pak. Saya potong ya Pak. Berarti pada saat di padang mahsyar sudah bisa dijustifikasi mana orang yang amalnya baik, mana orang yang amalnya itu kira-kira ya Pak? Iya. Oke. Sepakat. Habis itu tadi Bapak bilang masuk ke pengadilan nih. Iya. Kenapa orang benarnya ikut masuk juga Pak? Ya, semuanya supaya adil. Kan keadilan itu harus ada penghakiman. Sebelum diyakini, sebelum ada keputusan apapun, tetap harus diketahui alasannya ini, supaya seluruh manusia yang pernah hidup di dunia sampai hari kiamat itu tidak merasa diperlakukan tidak adil. Jadi memang orang-orang inilah yang pantas gitu. Oke, pada saat di padang mahsyar tadi kan sudah digolongkan nih orang benar. Yang menyatakan dia orang benar itu siapa Pak pada saat di padang mahsyar? Bukan dinyatakan orang betul, tapi ada amal ibadah kita yang melindungi kita, menaungi kita, dan seterusnya. Secara otomatis gitu loh. Pak? Yang menentukan siapa? Itu udah hukumnya Allah. Oh, berarti Allah. Misalnya gini lah. Misalnya gini, misalnya kita sodakoh lah, kita sodakoh dengan rela, itu rezeki datang sendiri. Itu tuh sudah jadi hukumnya Allah gitu. Jadi kalau orang yang baik akan menerima hasil yang baik. Orang yang jahat akan menerima hasil yang jahat. Oke, logikanya kayak gitu. Berarti pada saat di padang mahsyar Allah itu sudah langsung menentukan nih siapa yang orang benarnya, siapa orang jahat gitu, belum masuk ke pengadilan. Bukan menentukan sebenarnya, itu belum menentukan, tapi memang amal ibadah kita jadi gini, misalnya kita mau hujan-hujanan nih, orang yang baik itu secara tidak langsung dia udah nyiapin payung, nyiapin jaket, nyiapin ini, nah, itu memang haknya dia untuk dalam kondisi hujan badai dia nggak kedinginan. Atau mungkin kalau kepanasan dia pakai payung, nggak kepanasan, misalnya seperti itu. Oke Pak, saya agak mengerucut dikit nih Pak. Siapa yang menentukan orang benar dan jahat di padang mahsyar? Yang menggolong itu siapa Pak? Allah ya? Artinya Allah sudah tahu nih, mana yang benar, mana yang jahat. Ya pasti udah tahu. Sudah tahu ya? Iya. Jadi meskipun sudah tahu mana yang benar, mana yang jahat, tetap masuk ke pengadilan gitu ya Pak? Iya. Oke, good Pak. Saya ambil logika Bapak ya. Oke. Berarti orang benar. Saya masuk orang benar nih ya. Orang benar masuk ke pengadilan. Dia masuk neraka atau gimana Pak? Atau langsung ke surga? Kalau misalnya karena dia benar. Masuk gini. Jadi kalau orang yang baik tentunya masuk ke surga. Tapi surga pun ada tingkatannya. Sebaik apa, sebagus apa, seiman apa. Ini kalau muslim ya. Kalau di luar muslim. Ya, muslim ini pengertian ya di luar muslim ya, karena kalau menurut Islam semua nabi itu muslim, semua agama yang murni itu muslim kan ya. Itu otomatis masuk ke surga, cuma surganya tentunya berbeda-beda tergantung amal ibadah kita. Seperti itu. Aku masuk orang benar aja nih Pak, yang orang benar tadi masuk ke pengadilan. Saya tahu yang benar itu. Saya rasa udah clear ya. Konsep tunggu lo. Ya kita gantian supaya biar enak gitu. Karena kalau enggak
yang nonton juga bingung gitu. Ini kok selalu Bang Ginting ini bagian nanya aja, Nanya. tanya gitu. Orang jadi bingung gitu. Kenapa Saya masih dikasih belajar, kesempatan Bang gitu. Jul. Coba saya jelaskan sedikit. Dari Masih Bang belajar, Ramana, Bang silakan. Jul. Iya. Iya. Semua di padang mahsyar nanti, di perkumpulan semua nanti, ya, dipertanggungjawabkan amal perbuatan semua. Semua yang jahat, ya, yang jahat maupun yang tidak jahat, yang namanya muslim tetap masuk surga dalam bentuk apapun. Dipertanggungjawabkan di yaumul mahsyar nanti, di persidangan, yaitu amal perbuatan yang kita bawakan nanti. Yang jahat, yang tidak jahat akan semua disidang. Semua akan disidang. Tetapi umat Muhammad semua akan masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga, semua masuk surga. Ya, Oke, saya lanjut ya Bang. Kalau gitu ya, saya lanjut ya. Ya, mungkin tunggu. Saya kasih kesempatan yang lain ya Bang Ginting. Soalnya supaya supaya semua kebagian Bang. Oke, Karena siap, kalau siap, enggak siap. ini bukan sesi sendiri. Oke, silakan dari ada Bang Uca nih, ada Bang Beach Boy ya. Saya nggak tahu orang-orang baru, dan Bang Ersa udah lama nggak jumpa. Assalamualaikum. Ya, mungkin dari yang lain dulu. Dari Bang Beach Boy dulu deh, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dalam dewa lagi. Ketahuan. Kedengar ya? Iya, kedengar kok. Tadi Bang Ginting menanyakan mengenai soal Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia. Betul ya. Karena Nabi Isa adalah satu-satunya Nabi yang gagal. Dan Nabi Isa itu diturunkan kembali ke dunia itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, itu adalah mematahkan salib. Dalam arti mematahkan salib di sini, bukan Nabi Isa itu datang ke setiap gereja, terus salib dipatah-patahin. Oh, bukan begitu caranya. Mau berapa lama itu? Caranya, ketika semua orang Kristen tidak ada lagi yang masuk ke dalam gereja, itu artinya Nabi Isa sudah mematahkan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, menghancurkan berhala. Seperti yang kita tahu, berhala itu agamanya apa? Nah, karena di sini kita tidak membahas soal agama yang lain. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh babi. Apa membunuh babi itu? Nabi Isa akan berburu ke hutan. Oh, itu pun berapa lama cara seperti itu? Bukan. Tetapi Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh babi itu di saat semua manusia sudah tidak makan babi lagi. Itu artinya Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh babi. Nah, untuk mengenai masalah di padang mahsyar itu, semua orang ketika di padang mahsyar itu tidak ingat amal kebaikan dia seperti apa, tidak ingat. Yang mereka ingat semua adalah dosa. Begitu kita semua manusia itu dalam ketakutan semuanya itu. Bahkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita berkumpul di padang mahsyar, itu kita itu semua kebingungan, kehausan, kepenatan, kecapean, dan lain sebagainya. Nah, terus semua orang yang ada di padang mahsyar itu akan berteriak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ternyata mereka ingat bahwa mereka punya yang namanya bapak dari segala bapak, punya nenek moyang. Siapa? Adam alaihissalam. Cari Adam. Di mana Adam? Mereka sibuk mencari Adam. Dan masa pencarian antara manusia ke Nabi Adam itu, kita tidak tahu berapa lama masa pencariannya. Entah itu satu masa, 2 masa, 3 masa. Kita tidak tahu masa pencarian itu berapa lama. Tetapi ketika semua orang menemukan yang namanya Nabi Adam, semua manusia yang di padang mahsyar itu minta tolong kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak dari segala bapak. Tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Tetapi ketika itu Nabi Adam itu menangis. Bagaimana mungkin saya bisa menolong kalian? Pada saat saya di surga, saya telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah memakan buah holdi dan aku tidak tahu apakah taubatku diterima atau tidak. Ketika kalian di dunia, siapa yang kalian ikuti? Ibrahim alaihissalam. Cari Ibrahim, cari. Mereka akhirnya seluruh penduduk di padang mahsyar mencari yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masa pencarian antara Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, wallahu a'lam bisawab, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kami di sini tidak mau yang namanya berbicara melebihi dari kapasitas kami. Intinya, ketika mereka bertemu dengan Ibrahim, kami semua, penduduk semua padang mahsyar, minta tolong kepada Nabi Ibrahim.
wahai Ibrahim, apa yang harus kami lakukan? Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim pun berucap, bagaimana mungkin aku bisa menolong kalian? Ketika di dunia aku berbohong 3 kali, bayangkan, aku berbohong 3 kali dan taubatku tidak tahu diterima atau tidak. Siapa pada saat di dunia Nabi yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah? Musa alaihissalam. Cari Musa. Lantas mereka semua pun mencari Musa. Setelah mereka mencari Musa dan masa pencarian dengan Nabi Musa ini kita tidak tahu berapa lama. Kemudian mereka bertemu dengan Musa. Mereka pun meminta kepada Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama. Wahai Musa, engkau adalah salah satu-satunya Nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Tolong kami, tolong kami. Nabi Musa bilang apa? Ketahuilah, ketika aku di dunia, aku pernah membunuh satu orang Mesir. Dan aku tidak tahu apakah taubatku diterima atau tidak. Siapa makhluk manusia yang tidak pernah tersentuh oleh dosa? Isa. Cari Isa. Mereka akhirnya sibuk mencari Isa. Ketika mereka bertemu dengan Isa, satu pertanyaan itu pun dilontarkan kepada Nabi Isa. Tetapi apa jawaban Nabi Isa? Aku memang tidak tersentuh oleh dosa. Tetapi manusia yang paling dekat dengan Allah itu adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Cari Muhammad. Muhammad yang bisa membantu kalian. Nah, disitulah kami mencari Muhammad. Tetapi pada saat kami mencari Muhammad, kami menemukan Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad bisa tahu siapa ketika di dunia pada saat kami selalu yang namanya bersolawat kepada Nabi. Disitulah kita bisa dibedakan. Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang benar-benar sibuk pada saat di yaumul akhir nanti. Dia sibuk mencari umatnya. Bukan kami mencari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadlah yang mencari kami. Nah, begitu. Ketika semua penduduk padang mahsyar melontarkan pertanyaan yang sama kepada Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad bisa membantu? Ternyata Nabi Muhammad pun tidak bisa membantu. Tidak bisa. Nah, setelah itu datanglah suara dari Allah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kau minta apa? Aku kabulkan keinginanmu. Nabi Muhammad lantas bilang kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kami sudah kecapean, kami sudah kehausan. Aku ingin memberi makan, aku ingin memberi minum kepada umatku. Bukan umat Kristen ya, tetapi umatku. Dan alhamdulillah ketika kami meminum air itu, kami tidak akan pernah yang namanya kehausan. Nah, setelah Nabi Muhammad meminta yang namanya memohon kepada Allah untuk acara dimulai, disitulah pengadilan Allah dimulai di situ. Nah, begitu saja dari Dewa. Makasih banyak. Oke, mantap Bang Dewa. Allahu Akbar. Ya, jangan Bang Ginting dulu. Bang Jose ada kira-kira yang mau ditanggapi karena di private chat tadi Bang Jose komplain ya. Luar biasa seorang manusia hina bilang Nabi Isa gagal. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, Bang? Iya betul. Saya tuh heran kenapa sebuah hadis bisa begitu diyakini di luar Al-Quran gitu. Padahal kan harusnya dari Al-Quran ya. Itu semua tidak ada, hanya hadis. Yang kedua, ada kata-kata Dewa tadi, Isa itu nabi yang gagal. Nah, karena pemikiran yang tadi itu yang saya bilang, kok bisa seorang manusia bilang nabi itu gagal ya. Lalu berikutnya juga kenapa teman-teman sering bilang, oh nabi orang Kristen tidak memuliakan nabi gitu kan, padahal tadi di narasi teman-teman juga bilang Ibrahim bohong 3 kali. Itu bohong yang mana saya juga nggak tahu gitu ya. Nah jadi kok sepertinya sesuatu itu dihalalkan ya kan untuk demi menjunjung seorang yang namanya Nabi Muhammad ya. Tadi jadi semua seolah-olah bermuara ke dia, padahal kalau kita telisik kehidupannya gitu ya, kalau kita telisik awal mula dan lain sebagainya sebetulnya tidak ada yang menonjol gitu kan. Ya tapi ya nggak apa-apa itu. Tapi yang saya sampaikan mengenai versi kita ya, tadi udah di awal saya sampaikan kalau orang mati itu ya diistirahatkan di karantina ya, di karantina di dunia orang mati. Tadi saya udah bilang di sana mereka menunggu. Nah, menunggu saatnya hari penghakiman gitu. Nah, tapi saya udah bilang juga bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus, karena gini, kan Tuhan Yesus itu bagi kami udah mati. Nah, mati dan masuk ke alam kubur kan. Nah, jadi semua dosa kita pun dia sudah mewakili kita untuk masuk ke alam kubur. Jadi kita orang percaya tidak mengalami lagi masuk ke alam kubur, karena di alam kubur itu sesungguhnya orang itu menunggu
menunggu dan mereka sudah Oke. tahu bahwa mereka itu dalam kondisi yang salah, mereka meratap semua gitu ya. Nah, Saya itu tambahkan yang sedikit ya. perlu diketahui. Iya, saya Nah, tambahkan lalu sedikit. silakan. Ya, jadi begini, ketika saudara menyalahkan kepada saudara kami Dewa mengatakan bahwa kok bisa manusia mengatakan Nabi gagal, Anda tanpa menyadari, Anda meyakini Nabi gagal, Anda tidak yakin, Tuhan mati, Anda yakin. Ini analogi yang harus Anda kembali pikirkan, narasi yang Anda sampaikan tadi harus Anda pertimbangkan kembali lagi. Ketika seorang Nabi gagal, wajar dia manusia, tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan Anda Yesus mati, ini lebih parah lagi ini ucapan Anda. Nabi gagal, Anda Tidak parah karena itu klaim. Tetapi memang Tuhan mati, kenyataannya Anda tidak seperti klaim. itu. Karena memang kenyataannya begitu. Setelah disalib, ya udah disalib Nah, mati kan. disinilah ya otak ente yang sungsang Turun di ke situ. dalam kerajaan maut. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu turun kembali, ya kan? Nah itu membuktikan Nabi Isa itu nabi yang paling gagal, nabi yang dianggap Salah. gagal. Oh, bukan salah. Justru Kalau misalkan ente bukan gagal menyangka gini. Nabi Isa Saya udah atau dengar. Yesus adalah Tuhan. Saya udah dengar Turun ke penjelasan dunia. Anda, Bro. Saya udah Tuhan saya sampean udah mendengar gagal. penjelasan, Tuhan Bro. sampean. Kenapa? Nggak, gini. Tuhannya turun ke dunia, tetapi mayoritas Muslim di dunia. Tapi kalau misal kita beranalogi nih ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang turun, pasti semuanya Muslim. Itu kita bermain analogi. Enggak, Nah ini justru Tuhannya gitu. turun, tapi Gini. mayoritas Muslim. Yesus bilang gagal, begini. ente. Bahkan di tanah dengar kelahirannya dulu. sendiri, Yesus Nabi Isa itu gagal di tanah kelahirannya sendiri. Oke. Jadi Sudah. perlu. Sebentar Nah, saya. ayo, Sebentar. silakan, Pak. Sebentar. Yesus sudah berfirman, di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Ya. Yang lebar banyak orang pergi ke sana, ya kan? Sedikit orang yang sempit yang mendapatkan. Jadi kalau dari perkataan itu, sebenarnya penghuni surga daripada penghuni neraka, lebih banyak penghuni neraka. Itu satu, perlu catat ya. Lalu yang kedua, Yesus, inilah letak keadilan Yesus ya. Beda dengan agama lain, misalnya agama Islam, lahir di Arab, orang Arab semua mayoritas Islam. Tahu keadilan lu. Tetapi Yesus, siapa itu tadi? Silakan kasih biar Oke, dia saya dengar ya. beranalogi dan bernarasi. Ya. Yesus lahir di Israel sana, tetapi sampai sekarang tidak membuat orang Israel itu menjadi Kristen. Itu letak keadilan Tuhan. Ya. Beda negara-negara lain. Gagal ya, namanya, agama Bang. Hindu berkembang. Itu Sudah gagal ya? namanya. Itu versi Sudah ya? Anda. Kalau Tuhan Sudah ya? Gagal itu. Jadi kalau begini. agama Muhammad Kristen, lahir di Mekah, agama lain, Arab jadi mayoritas Muslim. Gantian dulu Bang Dewa, biar dijelasin Bang Dewa. Biar Bang Jose jelasin, gantian Bang Dewa. Di situ letak Saya sudah siapkan karung ini. Dengar dulu. Silakan. Bang Ramana karung buat apa? Oke, saya. Siap. Gantian aja Bang Jose saya. dulu, Bang Jose dulu. Biar enak. Biar ditangkap pesannya. Letak keadilan Iya. Tuhan adalah Betul. Biar Bang Jose dulu. berkarya di tanah Israel, tapi tidak serta-merta orang Israel itu menjadi percaya pada dia. Kalau demikian percaya itu nggak adil dong. Tuhan ada di situ, sejarahnya di situ, semua orang jadi percaya kepada beliau. Tidak. Nah, justru itu letak keadilan Tuhan. Tidak beda dengan agama-agama lain yang lahirnya di Arab, mayoritas Arab. Oke. Islam. Buddha, yang Hindu dan lain sebagainya pun demikian. Iya. Kedua. Dan yang ketiga, saya pernah sampaikan bahwa ada 2% orang Kristen saja, orang Israel yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu sebagai bukti, sebagai konfirmasi kepada kami yang bukan Yahudi, mempercayai bahwa betul adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, kayak yang berikutnya yang saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus datang, itu ya klimaks saat nanti akan datang, itu klimaks untuk menyatakan dirinya siapa, karena memang di Alkitab pun sudah dibuatkan bahwa Yesus itu akan menjadi pembeda ada antara dua golongan orang. Ya. Golongan orang ini yang mana? Ya kalian pasti udah tahu maksud saya kan. Gitu loh. Jadi bukan nabi yang lain, nabi A, nabi B, nabi C, tidak. Gitu, Iya, kan. jadi. Oke, lalu keempat, versi Nabi Musa yang kami yakini itu dia Bentar sudah dulu, masuk ke dalam surga. Sudah masuk surga, sama dengan Nabi Elia sudah masuk surga. Jadi dia tidak ikut lagi tadi yang seperti dibilang oleh Dewa tadi, Nabi Muhammad atau Musa, mana yang duluan bangkit. Itu salah. Kalau menurut kami salah, karena Nabi Musa itu udah dalam surga. Itu. Jadi itu udah patah. Jangan disamakan dong kepercayaan Kristen dengan Muslim. Ya, terserah. Jangan campur aduk. Oke, itu dari saya. Saya ya. Ya, terserah. Saya ya. Permisi, boleh? Jadi saya lanjutkan pemahaman Bang Dewa kenapa Yesus itu gagal.
Jangankan dia menyatukan umat di muka bumi ini, ya. Maaf, Dia permisi menyatukan sebentar ya. pemahaman, ya. Dia menyatukan pemahaman antara satu kitab yang diimani dua golongan. Ini sudah gagal. Kenapa? Yahudi yang menggunakan kitab yang sama seperti gunakan orang Kristen, yaitu Perjanjian Lama. Mereka sudah beda Tuhan. Lalu keberhasilan Yesus di mana coba? Kitabnya sendiri menolak dia. Bagaimana kita mengatakan dia benar? Bagaimana kita mengatakan bahwa dia menang? Kitab dia sendiri menolak dia. Jikalau engkau mempertuhankan Yesus, berarti Perjanjian Lama adalah kitab Yesus itu sendiri dan ajaran-ajaran Yesus. Sudah menolak ketuhanan Yesus. Ya, jangankan menolak ketuhanan, kenabian Yesus saja orang Yahudi menolak, yang menggunakan kitab yang telah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Nah, ini Kristen terjepit di antara kedua agama samawi. Ke atas mentok ke Yahudi, ke bawah mentok ke Islam. Kita tidak perlu membandingkan antara Islam dan Kristen, terlalu jauh. Kita membandingkan salah satu kitab yang digunakan oleh kedua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Kristen. Ini sudah berbeda pendapat. Maka disitulah kegagalan Tuhan Anda. Tidak mampu menyatukan kitabnya saja, tidak mampu menyatukan tentang pemahaman menjadi satu. Bagaimana kita mengatakan bahwa dia bijaksana? Bagaimana kita mengatakan dia menang? Kitab dia sendiri menolak dia. Ayo coba Anda jelaskan. Itu menurut Anda. Bukan menurut saya. Terbukti orang Yahudi yang duluan menggunakan kitab Taurat yang disebut Perjanjian Lama dalam kekristenan tidak mempertuhankan Yesus. Itu yang orang saya yang bilang, menggunakan kitab itu sendiri tidak mempertuhankan Yesus. Muncul Perjanjian Baru, mereka pertuhankan Yesus. Jadi ini gagal fatal. Lebih fatal ini. Maaf Om, ya, Om itu kan menurut Ramana Raja. Kita balik lagi ke masalah hari kiamat atau hari akhir nih. Saya mau bertanya ke Jose atau Ginting. Boleh saya kan masuk. Saya mau tanya dikit ke Jose sama Ginting nih. Kalau pada saat di hari kiamat nanti, apakah menurut ajaran Kristen itu ada hari penghakiman? Ya ada hari penghakiman. Tapi penghakiman untuk siapa? Sudah kelihatan. Tadi saya sih sepakat dengan ada teman yang bilang orang Kristen, ada orang yang kan ada orang benar itu bercahaya seperti bintang. Jadi sebetulnya udah kelihatan yang mana yang benar dan saya maksudkan itu yang satu. Apakah hari penghakiman ini untuk seluruh umat manusia? Boleh saya jawab. Silakan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, buat kawan-kawan ya, saya ini nabi, semua nabi itu orang yang berhasil, semua rasul itu orang yang berhasil. Yang gagal itu adalah manusia, jadi kita. Jadi ini suaranya berisik banget. Punya saya apa siapa ini? Maaf, bentar Pak Songko. Saya jernih, Pak, ini jernih. Jose. Saya bertanya Pak Jose sama Pak Ginting ini. Bukan saya yang jawab, Pak Erik. Sebelah Anda Pak Ersa. Pak Ersa ini Islam atau Kristen? Islam, Muslim. Saya tuju dulu ke Pak Ginting sama Jose. Menurut Pak Jose dan Pak Ginting, itu penghakiman apakah untuk seluruh umat manusia atau untuk khusus umat Yesus? Silakan. Semua Pak, tadi udah jelas, setiap manusia. Berarti umat Kristen juga ya? Umat Kristen juga ya? Iya, kita malah duluan dia. Jadi gini Pak, di firman Tuhan katakan penghakiman itu dimulai dari kita. Oke. Saya langsung nyambung. Berarti semua Kristen itu dimasuk dalam waktu penghakiman. Yang saya tanyakan Pak, pada saat Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kalian para Kristen. Ngapain kalian masuk ke penghakiman? Toh kalian juga sudah diampuni dosanya.
penebusan dosa Yesus mati di kayu salib itu kan untuk menebus dosa kalian. Betul. Untuk apa Nah, kalian saat dihakimi? dihakimi itulah, ya mungkin mirip dengan teman-teman kalian di Padang, teman-teman Muslim tadi di Padang apa tadi itu bilang nanti ada pembelanya lah. Nah, kita punya pembela namanya Yesus Kristus. Gitu aja. Terus metode Jadi penghapusan kita, penebus dosa? ya itu tadi, kita tidak mengandalkan amal kita. Kita mengandalkan kepada kemurahan. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Gitu aja. Iya, kan saya tanya tadi kan, ada metode penghapusan dosa karena Yesus mati di kayu salib. Semua Ya, umat Kristen percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat Kristen. Nah, kenapa pada saat di hari akhir kok kalian masuk ke dalam hari penghakiman, padahal kalian sudah diampuni dosa kalian sama Tuhan Yesus? betul. Maksudnya gini, ketika kita masuk penghakiman itu artinya Tuhan Yesus itu yang menjadi pembela kita, gitu. Oh, berarti Yesus datang di dalam kitab kalian itu sebagai hakim, bukan pembela ya? Yang mana yang kita benar? juga. Karena di dalam Pembela. pemahaman kalian, di dalam Injil kalian, Yesus itu datang sebagai hakim. Kok di sini Ya, datang hakim. sebagai pembela? Pembela dengan Ya, hakim itu beda. Pembela itu di dalam persidangan, pembelaan itu bukanlah seorang hakim. betul, betul. Cuman kan Nah, di sini terus artinya kan bisa bukan sesuatu itu bukan harus seperti itu, Pak. Karena di dalam firman itu ada sebagai hakim, ada sebagai raja. Jadi mana yang benar, sebagai raja atau hakim? Kalau Bapak tanya begitu semua. Di lain sisi Yesus adalah pembela kita, gitu loh. iya, Jadi mana pembela. benar, hakim, Gini pembela loh atau Pak, raja? ini Ya nggak bisa di nggak bisa dalam diajukan Injil seperti itu, Pak. Bapak, di dalam Injil Bapak, Nah, dia saya udah jawab datang barusan. sebagai hakim, tetapi Bapak bilang Ya, sebagai pembela. Pembela dari siapa, ya Pak? kan tadi udah saya bilang ke Bapak. Kalau Bapak mau adukan hakim, tugasnya apa? Raja, tugasnya apa? Jadi Benar Bapak mau kan? pertentangkan di situ. Ya nggak Bukan, bisa Pak. dipertentangkan seperti Bukan itu. dipertentangkan. Di dalam Iya kan Injil Bapak tadi Bapak, pembela, Bapak Yesus bilang. sebagai hakim. Hakim, Bapak kita sendiri bilang pertentangkan. bahwa Yesus datang sebagai pembela. Di sini di mana yang Iya benar? betul. Nah, saya Berarti tanya Yesus balik ke bukan Tuhan Bapak. dong Di kalau dia dalam pembela. Alkitab itu Yesus sebagai raja, sebagai hakim, mana yang benar, hakim atau raja? Saya tanya kan gitu, Bapak juga nggak bisa jawab. Karena memang semuanya bisa hakim, raja, pembela. Karena memang ada ayatnya yang Jadi mengatakan seperti begitu. ini loh Pak. Jadi seperti ini Pak Jose. Gitu Saya loh. hormati Bapak. Ya. Paham, cuman Di Bapak nggak dalam bisa pertahankan gitu. di dalam masa penghakiman ya, di dalam Alkitab Bapak, Yesus sebagai hakim ya. Nah, apabila sebagai pembela, dia membela dari apa? Berarti Yesus Pembela dari sendiri bukanlah itu, dari Tuhan. Rancu ya. itu Rancu kan? bukan rancu, teman-teman. Karena Ya kan di dalam Yesus itu rancu. enggak gini, di dalam Yesus Karung di ini, dalam Yesus karung. itu digenapi satu. Dengar dulu, dalam Yesus itu digenapi satu sebagai imam besar, ya, sebagai nabi, sebagai raja. Di dalam dia itu tergenapi semuanya itu. Jadi saya mau Iya. bilang mana? Gitu Jadi loh. begini, Bukan Pak. masalah Ada tergenapi, Pak. Kita kembali Oke. kepada Alkitab. Nah, Oke, kita kembali kepada oke. Alkitab. Saya bacakan surat ayat-ayat tentang penghakiman di dalam Bang Ramana, Alkitab ya. sebentar, Bang Nah, Ramana, sebentar. Oke, Bang Jose terserah seperti itu, tapi kita akan susah sekali mencerna yang Anda sampaikan. Enggak bisa. Karena Masalahnya kan memang beda sudah cara pikirnya. memang ya, sudah ya, seperti itu banget. Bang HMC, coba tampilkan 1 Petrus 4 ayat 17. Itu susah mencerna kalau Bang HMC, coba berpikir wajar. Bang HMC, Masalahnya coba gini ya. tampilkan 1 Petrus. Bentar, Pak Joko. Antara Tuhan dan Tuhan dan utusan juga kan kalau Kristen dianggap sama. Nah, ini antara pembela dengan hakim juga dianggap sama, walaupun kalau logika kita memang nggak masuk. Udah wajar lah memang seperti itu. Hanya Bukan, tergantung konteks yang dibicarakannya, Pak. Tergantung konteks yang dibicarakan. Kita nggak Ini dalam kalau hakim apakah ini? Karena dalam firman Tuhan juga katakan bahwa masalahnya kalau hakim sebagai pembela jadi tidak adil. Justru itulah tadi dalam yang Alkitab disampaikan. Musa pun akan mendakwa dikatakan.
Musa akan Oke, saya mendakwa. mohon maaf Mendakwa, AMC ya. bisa. Sedikit AMC. Silakan. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih. Ya, saya pamit Pak dulu. Ersa tadi mau ngomong itu loh, jangan Pak Ersa belum bicara tadi. Pak Ersa mau bicara jangan bilang Nabi itu coba gagal loh tampilkan tadi. 1 Petrus 4 ayat 17. Mungkin 1 Petrus 4 ayat 17 sampai berikutnya. 17-18. Coba tampilkan di situ karena saudara kita menjawab tidak melalui Alkitabiah sehingga susah dicerna. Jadi ketika kita bertanya tentang dalil Alkitab, dijelaskan tentang dalil Alkitab supaya teriring. Kan di sini kita bukan cari menang kalah, yang kita cari di sini semua punya pemahaman supaya ketika esok-esok tidak dipertanyakan lagi karena sudah ada jawaban dari saudara-saudara kita yang Kristen. Ini mohon maaf supaya penjelasannya jelas ya. Saya bantu kalian untuk menjelaskan tentang penghakiman di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, Kan tadi sudah bilang, mulai dari kami, kan tadi saya bilang. Ini ayatnya. Jelaskan. Nah, jadi di situ penghakiman di rumah Tuhan ya tempatnya. Ya dimulai dari kita umat percaya. Jadi siapa yang tidak percaya Injil Allah? Saya rasa keliru Bang. Siapa tadi Bang Rahmana tadi itu kurang konteksnya nggak paham. Ketika Yesus dikatakan pembela dan hakim itu pasti beda konteks gitu loh. Bukan saya yang mengatakan itu, bukan saya saudara. Gini masalahnya ya, kalau berbicara masalah pembela, dia membela kalian itu di hadapan siapa? Iya, benar. Di hadapan, ya. Kalau di ayat itu dikatakan di hadapan Allah Bapa. Di hadapan Allah Bapa. Dia sendiri Tuhan. Betul. 100. Di hadapan Allah Bapa. Karung. Silakan, no problem. Berarti gini Om, berarti kalau dihadapkan di hadapan Bapa, berarti sebenarnya Yesus karena semuanya putus Pak. Kalau kalian bilang dihadapkan di Tuhan Bapa, berarti sang ketua pengadilan ini Bapa ya, bukan Yesus ya? Iya, karena dia pembela. Seperti itu. Iya, memang seperti itu karena kan prinsipnya Yesus itu mendamaikan kita dengan Bapa. Mendamaikan dari segi manusia apa? Dari dosa, karena kan manusia itu kan berdosa. Iya. Nah, dosanya jadi, itu yang di konsep juru selamat. Coba Bang siapa ini? Bang Ginting yang jelaskan boleh. Bang Ginting yang jelaskan boleh. Kayaknya Bang Ginting ini lebih profesional tentang penjelasannya itu aja, karena teman-teman nggak akan. Saya ingin menjelaskan sama dengan Bang Jose. Iya, saya ingin menjelaskan lebih jauh, tapi saya lihat pemahaman teman-teman nggak akan bisa memahami apa yang akan saya jelaskan lebih jauh. Coba gitu giring saya, Pak Jose dan Pak Ginting. Bukan begitu, masalahnya dari awal sudah nggak ini. Jadi begini, bukan ketika karena beda Anda, konteks. Kalau konteks pembela itu dia membela kita dari Bapa gitu loh. Itu dalam satu peristiwa tentunya dalam satu konteks, Bang Jose. Sudut pandang, sudut pandang. Iya kan, itu dalam satu peristiwa. Memang dia akan menghakimi gitu loh. Membela. Jadi gimana ngomongnya? Karena beda konteks. Kecuali konteksnya. Satu konteks itu, satu peristiwa harusnya. Jadi ini sebetulnya mudah sekali dipahami oleh logika dan mudah sekali untuk dicerna oleh akal. Ketika dia membela umatnya di hadapan Bapa, berarti antara umat Yesus dan Bapa ini adalah tiga oknum. Iya. Jadi Yesus membela umatnya ke hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti Yesus ini ada di tengah, dia adalah
pembela umat-umatnya di hadapan Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Ketika itu kalau Yesus itu adalah Bapa, kepada siapa lagi dia membela? Tidak mungkin dia membela ke dirinya kan sendiri. Yesus berulang-ulang, Yesus berulang-ulang katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kalian bisa datang pada Bapa. Jadi itu memang perantara di tengah. Iya, alhamdulillah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sudah, alhamdulillah. Jadi mau sudah, gimana? Pak. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Mantap. Saudara. Terima kasih. Sebenarnya sih mungkin mirip syafaat ya, mirip syafaat sebenarnya. Cuma kalau syafaat kan nabi, bukan Tuhan gitu loh. Nah, mungkin itu. Terus kaitannya dengan yang tadi mungkin Bang Dewa ya, bukan Bang Dewa lah ya, yang gagal. Tapi yang jelas kalau bahasa saya belum selesai karena memang di akhir akhir dunia lah katakanlah, Nabi Isa akan datang di samping tadi ya untuk mematahkan salib, membunuh babi. Di antara tugas satu lagi adalah tugas membunuh Al-Masih Al-Dajjal. Nah, itu mungkin memang tugasnya belum selesai. Kalau nabi-nabi lain tugasnya selesai seperti itu. Sudah selesai lah, sudah ini gitu. Dan kalau kalau sekarang jujur saja ya, kalau kisah cerita nabi-nabi ya, nabi-nabi yang besar kalau menurut kalau menurut saya sih ya Nabi Musa dan Nabi Muhammad gitu. Nabi Musa bisa memimpin bangsanya, merevolusi pemikiran bangsanya sehingga menjadi bangsa yang besar. Tapi memang kalau nabi-nabi sebelumnya kan untuk kaumnya ya, kalau Nabi Muhammad memang untuk seluruh umat manusia. Dan tadi disampaikan oleh Bang Jose bahwa paling banyak orang Arab, enggak, malah di luar Arab. Yang paling banyak Indonesia, mungkin sama penduduk Indonesia aja yang Muslim orang Arab mungkin lebih sedikit. Karena Pakistan bukan orang Arab. Kemudian India yang Islam juga bukan orang Arab. Yang di Cina, yang di Eropa Timur itu juga bukan orang Arab. Pernah kok di berapa persen gitu yang orang Arab. Maksudnya dari tempat kelahirannya Pak, maksudnya tempat dari kelahiran agama itu Pak, maksud saya. Iya, memang harusnya seperti itu. Harusnya memang dari kelahirannya. Ya benar. Ya, karena itu keadilan Tuhan itu loh Pak, saya bilang Tuhan tidak serta-merta Yesus berkiprah ya, berkarya di tanah Israel, tidak serta-merta orang Israel itu jadi Kristen. Yesus kan berkiprahnya cuma di Israel aja, di Yerusalem aja. Betul, tapi tidak serta-merta orang Israel itu jadi Kristen kan Pak. Beda dengan ya, karena memang agama Islam di Arab. Sebenarnya gini, kalau kelahiran kan begitu maksud saya Pak. Kalau Tuhan ya kalau kelahiran Kristen, kalau kelahiran bangsa yang lain punya nabinya sendiri-sendiri. Bukan masalah itu. Tadi tentang keagamaan Kristen kan tadi Bapak, siapa teman-teman bilang kan, minoritas kenapa orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus kan begitu tadi pertanyaannya. Gitu bukan. Kalau memang nabi-nabi Israel itu memang banyak, kalau menurut ya kisah-kisah kenabian zaman Israel itu memang banyak yang kecuali Nabi Musa aja lah. Nabi Musa pun katanya sempat nggak diikuti gitu, karena memang orang-orang Yahudi itu orang yang paling banyak orang yang ngeyel lah, orang yang paling banyak menanyakan sesuatu gitu. Tapi kalau memang Kristen yang diajarkan Yesus adalah seperti Kristen yang sekarang, itu saya kira tidak, karena yang mengajarkan kekristenan sekarang adalah sepemahaman saya adalah Paulus, dan mungkin yang meinikan Paulus lah, katakanlah seperti itu. Kalau Nabi Isa sendiri kan hidupnya kan cuma di Yerusalem, iya kan? Dia memang mengajarkannya di situ.
Maaf Pak Keliru Songko, Bapak kalau saya bilang potong hanya Paulus. lagi. Iya kan? Dia nggak pernah kemana dia? Ya kecuali di Palestina lah. Pernah kemana? Dia kan nggak pernah ngajar kemana-mana. Kan murid-muridnya kan ada kayak Thomas ke India. Nah itulah ya, berarti kan bukan masalah adil dan tidak. Oh bukan. Dan kalau kalau saya, cerita kan tadi pertama bilang kenapa orang-orang Yahudi nggak percaya Tuhan Yesus, kan begitu tadi. Pertanyaannya saya bilang di situ letak keadilan Tuhan. Tidak serta-merta orang Yahudi ketika melihat mujizat yang luar biasa itu, kenapa mereka nggak percaya kepada dia? Kenapa hanya sebagian orang yang percaya malah keluar? Kalau mujizat orang Yahudi udah biasa banget. Maaf Pak Songko, Iya, silakan. terlalu jauh. Maaf. Kenapa? Julio, saya mau nanya ke Pak Ginting nih. Tadi Pak Ginting nanya mulu. Sekalian saya mau lanjut nanya ke Pak Ginting nih. Bolehkah itu? Saya nanya. Nanya apa Pak? Silakan Pak. Yang tahu saya jawab, yang nggak tahu nanti Ya. Bang Jose gitu aja. Oke. Setelah ada penghakiman, nah menurut Bang Kalau Jose, penghakiman ke Bang Jose aja Pak. Saya belum belajar semua nih. Masih belajar nih, lagi Jangan baca gitu nih. Bang. Mainkan aja lah, mainkan. Nanti tenang aja lah. Bang Jose aja nggak apa-apa. Aku belum menguasai nih ya. Nyun sewu. Mainkan lah ya. nah jadi gini, saya antara dua aja lah. Menurut Pak Jose, Yang paling pintar cerita lah yang jawab. Iya, Bang Jose aja. Saya nggak pintar saya. Bang Pak. Ginting, Masih bodoh. ini Bang Ginting, kan firman Tuhan katakan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus bisa menjawab pertanyaan aja asal dengan iman. Amin. Ya, oke. Sudah. Iya, tidak perlu Sudah, takut-takut. Kita tidak pernah memaksa harus jawab sesuai dengan kehendak kita. Ini Nggak kan takut berdialog. Bang Ramana. Iya. Iya, silakan Bang. Oke. Di sini kan berdialog. Takut ilham Roh Kudusnya beda-beda. Saya nanya nih Bukan satu. Jadi perlu begini, perlu diketahui saudara-saudara kita yang Kristen, di sini silahkan sampaikan apa yang kalian pahami, kami pun sampaikan apa yang kami pahami. Masalah keyakinan atau menerima itu masing-masing punya pribadi, masing-masing punya hak. Yang penting kita sudah saling menyampaikan. Begitu. Di sini kita semua bersaudara. Barangkali Bang juga mau jawab juga itu, Bang juga itu. Belum tuh Bang juga. Bertiga lah, Yuga nih Kristen apa? Dia Bang Yuga Kristen kayaknya. Bang Yuga Oke, Kristen. bertiga. Saya Saya juga nanya. Kristen, dari zaman dulu Kristen, dan ini Kristen yang agak aneh ya, di beban keluarga ini. Saya nanya satu nih. Setelah masa penghakim, menurut kalian di kayu salib itu sudah ditebus dosanya. Menurut kalian apakah semua Kristen akan masuk surga? Silahkan kalau bisa jawab. Semua Kristen apakah masuk surga? Kecuali Yuga, Ayo, bro, jawab, bro. Yuga susah deh, Bro. Jawab, Dia bro. bisa masuk. Apa bang? Ulang bang. Apa bang? Bangun tidur. Nih sebentar ya. Setelah masa penghakiman, karena ada di istilah di dalam Alkitab kalian bahwa Yesus menebus dosa umat Kristen, berarti tidak berdosa. Menurut pemahaman kalian para Kristen, setelah masa penghakiman, apakah semua kalian Kristen akan masuk surga? Enggak semua lah bang. Dan juga gini bang ya, yang nggak berdosa itu bukan dosa pribadi yang ditebus Yesus itu bang. Kalau pemahamanku ya secara pribadi. Awas beda loh sama Bang Ginting. Enggak apa-apa. Beda itu biasa bang. Beda itu biasa. Sama Pak. Sama dengan abang itu Pak. Nah terus. Karena yang ditebus Yesus itu dosa waris bang. Dosa waris dari mana? Dari Adam itu. Saya ulang lagi ya, bahwa dulu manusia itu hidup berdampingan dengan Allah bang di Taman Eden. Tapi karena melakukan pelanggaran itu ya, jadi manusia nggak hidup lagi berdampingan dengan Allah. Jadi layaknya baju itu kalau sudah kotor, mau dicuci berapa kali pun tetap aja ibaratnya itu nggak kayak baru lagi. Ibaratnya bukan baru, ibaratnya itu kan. Jadi bagaimana biar Jadi saya gini juga, ini agak lari melenceng sedikit nih. Berarti semua Kristen akan tidak semuanya masuk ke surga.
Karena yang ditebus Yesus itu adalah dosa dari Adam. Iya, dosa kelayak. Makanya aku Kenapa jelasin, Adam? Bang. Bukan melenceng, Ya, Bang. Aku jelasin, maka aku jelasin biar Abang paham kan apa yang tebus Yesus itu. Nah, kan setelah Adam turun ke bumi kan, dikeluarkan ke bumi, manusia nggak Akibat hidup apa lagi tuh? berdampingan, ya akibat melanggar perintah Allah lah. Kan jangan makan buah Akibat itu, jangan ingkar sentuh Allah. buah itu kan. Ya kan. Nah, jadi nggak hidup lagi berdampingan dengan Allah. Lalu bagaimana caranya agar hidup berdampingan dengan Allah lagi? Ya itu yang tebus Yesus itu, Bang. Oh, jadi Yesus menebus dosa itu akibat Nabi Adam memakan buah kebenaran. Benarkah Pahami, seperti Bang, itu? konteksnya. Pahami konteksnya, Bang. Pahami konteksnya, Bang. Pahami konteksnya, Bang. Yesus menebus itu dosa kelayakan umat manusia hidup lagi berdampingan dengan Allah, Bang. Bukan dosa Adam sendiri, Bang. Karena kan, Saya kurang ngerti ini. saya ulangi lagi, Bang, ya. Dulu manusia pertama itu kan Adam dan Hawa itu kan hidup berdampingan dengan Allah. Iya kan? Karena melakukan pelanggaran jadi nggak hidup berdampingan dengan Allah lagi. Iya kan? Nah, disitulah awal mulanya terjadinya kematian, Bang. Dulu waktu Adam dan Hawa hidup benar-benar Allah nggak ada namanya kematian. Tapi setelah di bumi kan mati Adam kan umur 900-an. Nah, itulah karena upah dosa ialah maut, Bang. Upah dosa ialah maut. Jadi oke, itulah yang menjadikan waris, Bang. Jadi manusia kodratnya itulah jadi dosa mengalami waris kematian. Iya, itulah yang membuat manusia mengalami kematian. Saya potong sedikit ya, Bro. Ya, Dosa silakan, Bang. waris akibat Nabi Adam memakan buah kebenaran akhirnya turun ke bumi, dan bumi sebenarnya tidak akan ada apabila Nabi Adam tidak makan buah kebenaran. Benar itu? Mana ada, Bang, aku ngomong gitu. Terus? Yang aku ngomong kan Adam diusir ke bumi. Nah, dari situlah manusia mengalami kematian. Paham nggak, Bang? Iya, manusia mengalami kematian akibat Nabi Adam memakan buah kebenaran kan? Akibat ya dia melanggar perintah Tuhan, jadi nggak hidup berdampingan dengan Allah lagi. Ya, makan buah kebenaran di dalam Kristen itu memakan buah kebenaran. Tahu saya. Nggak ada buah kebenaran. Ya, buah pengetahuan, Bang. Iya. Nah, setelah itu manusia ini berdosa ya. Ya, mengalami kematian terus. Nah, bagaimana setelah mati? Ya, bagaimana setelah mati? Setelah mati, ya, manusia itu ketika hari penghakiman bisa lagi hidup berdampingan dengan Allah. Itulah yang ditebus Yesus. Kelayakan manusia itu hidup berdampingan dengan Allah kembali waktu hari penghakiman, Bang. Oh, itulah yang ditebus Yesus pada saat hari penghakiman. Enggak, itu tebus Yesus di kayu salib itu, Bang. Iya, paham saya. Ditebus Yesus itu biar berdampingan dengan Tuhan lagi kan? Biar manusia itu layak hidup berdampingan dengan Allah. Ya, Bang. Saya nambahkan sedikit lah kalau gitu. Jadi gini sebenarnya kan, kenapa Adam yang suci kan? Adam suci kan, belum pernah berbuat dosa kan sekalipun. Kenapa Adam suci dan belum berbuat dosa, kok dia nggak berhak memakan buah yang dilarang itu, gitu loh? Kenapa? Kan pasti kita harus bisa bertanya ke situ kan. Mengapa Adam yang masih bersih, suci, tidak boleh memakan itu? Jadi siapa yang berhak memakan pohon itu kan? Itu harusnya kita tanyakan. Nah, kenapa Tuhan menempatkan pohon itu, pohon kehidupan, yang buahnya itu tadi buah pengetahuan yang baik dan benar, kenapa ditempatkan di Eden itu, kenapa gitu? Kalau itu tidak boleh, kenapa? Kan itu kan pertanyaan, apakah untuk menguji manusia? Tidak sebetulnya. Ya. Karena belum waktunya, itu jawaban yang benar. Karena Adam belum waktunya. Nanti siapa waktunya sebenarnya yang boleh memakan buah itu? Gitu kan? Nah, pertanyaan ini yang ada di kitab Kejadian ini akan terjawab di kitab Wahyu. Jadi karena Alkitab itu diwahyukan oleh Roh Kudus, jadi ada benang merah dari awal sampai akhir. Nah, di dalam Alkitab katakan, orang yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba, yaitu percaya pada Yesus, mereka yang berhak memakan pohon itu, buah pohon itu. Karena pohon yang di Taman Eden itu sebetulnya di surga itu banyak.
ada banyak pohon itu di surga. Nah, replikanya atau satu simpan di situ sebagai tempat persekutuan, karena di taman itulah manusia bersekutu dengan Tuhan. Nah, gitu. Jadi bagi teman-teman Muslim mungkin nggak akan paham ke sana, karena memang buktinya Adam yang tanpa dosa, dia tidak berhak sama sekali memakan pohon buah itu, belum waktunya. Karena itu disediakan bagi siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Di kitab Wahyu itu terjawab, gitu loh. Ceritanya itu jebakan Batman ya, tahu. pohon itu. Bukan jebakan Batman, tapi gitu. Seringkali manusia ingin mencapai sesuatu yang bukan dia bisa raih, seperti keselamatan itu. Manusia ingin meraih keselamatan itu, tapi dengan usahanya sendiri, padahal tidak. Manusia ingin mengandalkan amal, perbuatan, tetapi tidak. Keselamatan itu tersedia berupa anugerah yang diterima dengan iman, gitu. Karena gini, segala hal di dalam kehidupan ini yang tak ternilai, yang berharga itu tidak diraih, tetapi diterima. Demikian juga keselamatan, hidup dan lain sebagainya. Tapi manusia apa? Menyombongkan dirinya. Saya beramal, saya ingin berusaha meraih pohon itu, gitu kan. Saya ingin meraih pohon itu, sama seperti ketika Abraham dijanjikan seorang anak, gitu. Padahal anak yang dijanjikan itu nanti akan datang, tetapi dalam manusia ada usaha yang dikerjakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga timbul masalah, gitu. Nah, ini sebetulnya gambaran-gambaran betapa manusia ini ingin dengan kekuatannya meraih sesuatu yang seharusnya itu bukan untuk diraih, tapi diterima, gitu. Itu teman-teman harus paham, gitu, bro. Oke. Berarti orang Kristen semuanya tidak mungkin juga masuk surga ya, Pak ya? Oh, tidak. Justru kita masuk surga karena kita mengandalkan bukan kebenaran kita. Gitu loh. Kita mengandalkan kemurahan Tuhan di dalam iman kepada Yesus. Karena kan Injil, intisari Injil adalah Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu loh. Jadi kita orang Kristen itu ada yang disebut lahir baru. Jadi mentang-mentang KTP Kristen lalu dia tidak mengalami lahir baru, dia tidak mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus, buah-buah roh dan lain sebagainya, tidak bisa dikatakan dia pengikut Kristus, hanya KTP doang, gitu loh. Jadi iman itu yang memang harus dihidupi. Dan kita bukan karena saya benar orangnya saya pasti masuk surga, tidak. Jadi justru dihakimi itu tadi kita mengandalkan, saya sebenarnya nggak layak Tuhan masuk ke surga, tapi saya benar-benar mengandalkan kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan Yesus, karena kami beriman kepada Dia, gitu. Oke lah, mungkin beriman nih Bang Jose, saya mau nanya nih, ini kasus di katakanlah di Jerman itu ya, kasus pelecehan seksual itu kan seorang tokoh agama ya, dia udah belajar banyak. Kemudian kasus di Kanada, apakah masuk surga itu? Jadi mungkin Pak saya tambahkan ya. Boleh ya, bisa ya langsung aja. Jadi gini Pak, konsep Kristen ini untuk keselamatan. Yang pertama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, setelah itu bukan cuma mengaku saja, tapi membuktikan dalam perilaku hidup. Begitu loh Pak. Artinya ketika dia sudah mengaku, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan, ya tidak selamat Pak. Jadi mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan selamat, hidupnya harus menggambarkan yaitu firman Tuhan tadi yang harus dilakukan. Karena dalam hukum hukum kasih itu, hukum dalam yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah kamu manusia. Dan itu gambaran bahwa kita setelah mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi manusia. Kalau kita tidak melakukan kasih dalam kehidupan kita, ya tidak merupakan gambaran orang Kristen. Begitu Pak. Sama Bang Jose? Ya iya begitu memang. Bang Jose? Sama. Ya berarti poinnya kan tidak. Berarti poinnya Kristen semua Kristen masuk surga kan berarti? Ya. Saya menambahi tadi kan ada ayat mengatakan, teman-teman bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan dapat masuk surga kan, tapi harus melakukan. Jadi tidak cukup orang Kristen, tidak cukup memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kan kita kan bukan memanggil Tuhan. Jadi
Kita tidak Poin cuma saya Tuhan. sebenarnya gini aja sih Bang Jose, berarti kan tidak semua Kristen masuk surga gitu kan? Itu pasti. Yang melakukan kehendak Bapa itu tadi. Sekarang orang percaya Yesus Tuhan, Yesus penebus, tapi dia berbuat jahat. Dia kan tetap orang Kristen kan? Bukan? Ya, Iya, itu masuk surga juga. Tidak. Ya makanya berarti kan kesimpulannya tidak semua orang Kristen masuk surga. Kesimpulannya kan gitu. Gini, Pak. Yang Ini Pak, biar saya jelasin Pak. Enggak sederhana aja itu. Ya. Pertanyaan saya kan sederhana kan. Nggak usah dijawab Ilustrasi terlalu luas. Jadi gini Pak, Pak, jadi saya kasih ilustrasi bisa ya? Saya sebentar ya. Bang Ginting dengan Bang teman-teman saya pamit ya. Silakan, saya udah mau bobo. Ya Bang Jose ya. Lanjutkan Ya, Bro. ya, Silakan. God bless. Ya Bang. Pak Songko saya kasih ilustrasi ya Pak, biar gampang ya. Bisa ya Pak? Oke. Gini Pak, ini biasanya saya kasih ilustrasi jalan tol Pak. Jadi begini, saya nih dari Semarang nih, saya mau ke Jakarta, ya. Misalnya lah, saya pinjam mobil orang nih Pak, ya. Saya pinjam mobil orang. Gitu saya masuk tol, saya harus beli tiket dulu nih Pak. Ya, saya beli tiket itu bisa dianalogikan dengan saya dibaptis. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati saya juga mengaku bahwa Yesus telah bangkit. Ya itu dulu, itu tiket yang saya harus beli pertama. Gitu. Nggak, sebenarnya Bang Ginting, ini kan kemarin sudah ya, sebenarnya singkat aja, singkat saja. Maksudnya sebenarnya itu udah tahu, berarti kan tidak semua Kristen sudah. Tidak semua Kristen bisa masuk ke surga, kan poinnya itu kan. Ya berarti berarti poinnya itu aja, saya tanya itu. Iya betul Pak. Karena harus tetap Pak, seperti yang saya bilang di tol itu Pak, orang di tol juga bisa gagal ke Jakarta. Bisa aja dia pada akhirnya kan berarti tetap harus berbuat. Pada akhirnya kan tetap harus berbuat baik. Betul. Pada akhirnya kan tetap harus dijalanin. Karena begini Pak, gitu kita masuk jalan tol, kita udah yakin nih pertama nih akan sampai ke Jakarta. Kita dibentengi sama yang jalan-jalan di tengah itu Pak. Kalau kita ngikutin itu pasti nyampe Jakarta. Cuman aktualnya di jalan bisa jadi nih Pak, ada yang nabrak dari belakang. Ada bisikan dari radio nih. Jadi kita nggak konsentrasi nih. Itu maksudnya Pak. Ya, jadi bukan begini, saya dibaptis nih. Habis itu saya yang bunuh nih. Oh, masuk surga nih. Ya nggak tentu Pak. Sama aja dengan begini, saya analogikan Pak Songko nih. Pak Songko dibaptis. Habis itu Pak Songko di tidur aja di rumah terus, nggak kemana-mana. Berdoa terus, tidur di rumah. Sampai nunggu mati. Ya nggak bener juga gitu loh Pak. Karena kita ada hubungan vertikal sama horizontal gitu loh Pak. Gitu kira-kira. Etik, iya. Tadi kan kalau konsep, kan, Pak, saya mikir begini Pak. Saya udah dibaptis nih, ngaku Yesus adalah Tuhan. Udah saya ngurung diri aja di kamar udah sendiri. Saya berdoa terus di situ nggak ngapa-ngapain, ya mati juga saya. Gitu loh. Tapi kan kita ada kasih ini Pak. Kita ada hubungan dengan vertikal, ada hubungan dengan horizontal sama manusia gitu loh. Jadi imannya kita dengan Allah, kita implementasikan dengan sesama, itulah horizontal. Kira-kira begitu Pak Songko? Iya, berarti poinnya kan kalau sering didengar kan, kalau udah ditebus berarti pasti masuk surga. Izinnya gitu lah. Kan. Kalau di berarti kan tidak kan. Iya Pak. Berarti kan tidak gitu kan, tergantung amal perbuatan juga kan. Tidak. Gini Pak. Bukan beda Pak. Begini Pak. Yang seperti kata Bang Jose tadi Pak. Halo. Ya. Lanjut. Bang Asbun, gimana Bang Asbun? Begini Pak. Halo. Begini. Halo, sebentar. Halo. Ya sebentar. Halo. Jadi. Oh ya silakan Bang. Dalam konsep kekristenan tidak ada manusia yang mampu untuk itu nggak usah dijelaskan Pak, itu terlalu jauh. Saya cuma nanya apakah semua Kristen kalaupun jahat masuk surga apa tidak gitu. Nggak usah muter-muter terlalu ke belakang. Iya belum tentu Pak, udah saya jawab Pak, belum tentu. Iya.
Saya bisa tambahkan. Oke. Belum tentu. Saya Kristen tidak. Silakan Bang Ramana. Ya, saya bisa tambah sedikit ya. Jadi begini. Sebetulnya tadi kalau dijawab dengan dalil mungkin Pak saudara kita Pak Songko ini tidak banyak bertanya. Sebab dalil dalam Alkitab itu mengatakan iman tanpa perbuatan hakikat mati. Yesus pun berkata barang siapa berkata ia mengenal aku tetapi ia tidak melaksanakan perintahku dia dikatakan pendusta. Jadi bukan iman doang yang menjadi patokan keselamatan, bukan mengatakan Yesus itu Tuhan lalu harus masuk surga. Betul. Tetapi Betul, dogma yang diajarkan teman-teman lain-lain berbeda. Yang penting mengaku Yesus Tuhan sudah masuk surga. Tetapi disinilah saudara-saudara kita ini sangat jujur sebetulnya, sangat jujur. Beda dengan di rumahnya Manupulu. Mereka yang penting mengatakan kalian percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, kalian langsung selamat. Tetapi dengan jujur saudara-saudara ini mengatakan seiring dengan yang diceritakan di dalam Alkitabiah, ya. Nah, iman tanpa perbuatan hakikat mati. Seperti tadi yang dikatakan Pak saudara kita Genting. Apabila sudah dibaptis langsung tidur di kamarnya berdoa-berdoa tanpa melakukan kebaikan perbuatan secara manusiawi, maka percuma, ya kan? Nah, maka iman tanpa perbuatan hakikat mati. Maka ketika kita beriman kita harus melaksanakan apa yang diajarkan tentang kebaikan yang diimani kita itu. Ini saya bagi satu nas ya Pak Songko, izinkan saya bagi satu nas ya Pak, bisa ya Pak? Boleh. Lukas, ini ya, Lukas 22 sampai dengan Lukas 30, ayat 30 ya. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, itu perikopnya siapa yang diselamatkan. Ini sama persis dengan yang jelasnya Bang Jose tadi Pak. Jadi jalan menuju ke surga itu nggak lebar Pak, sempit. Maka dibilang di sini, lihat ya, ini bahkan muridnya aja ya Pak. Muridnya bertanya, kami kan sudah makan sama kamu, kami kan sudah jalan sama kamu. Kenapa kami nggak ke surga? Dia bilang, oh belum tentu. Jawab Yesus, ini ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Bayangin Pak, untuk melaju ke pintu yang sesak, yang seperti tadi dijelaskan Bang Jose. Harus berjuang, sebab aku berkata kepadamu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat, dia bilang. Gitu Pak Ginting. Iya, saya setuju sekali dengan saya setuju sekali dengan Bang Ginting kalau terkait dengan ini ya, maksudnya bahwasanya ya pada akhirnya kan amal ibadah kita apakah sesuai dengan ini atau tidak gitu. Itu kan kalau orang netral pun seperti itu gitu loh. Cuma kan kadang-kadang narasi yang disampaikan oleh ini kan berbeda gitu. Kalau di Islam sih sebenarnya jujur bahwasanya kalau tiketnya itu ya syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau masih salah ya tetap masuk neraka. Walaupun pada akhirnya nanti bisa masuk surga setelah semua dosanya bisa dihapus. Tapi dengan segala kesengsaraan tentunya kan ya, kecuali untuk orang yang syirik. Syirik itu udah dosa yang paling tinggi. Nah, kalau konsep seperti ini saya setuju sekali. Oh ternyata benar kalau istilahnya berarti ajarannya Bang Ginting secara logika itu oke gitu loh. Secara logika orang awam pun satu hal yang masuk akal. Masuk akal. Berbeda kalau yang otomatis langsung terselamatkan semua gitu loh. Cuma saya setuju sekali. Pentingnya ya Pak. Cuma ada poin pentingnya ya Pak, harus beli tiket dulu ya Pak, baru bisa masuk ke jalan tol gitu loh Pak. Jadi nggak cukup amal aja. Kalau itu kan berarti keimanan nih, ya kan keimanan. Kalau itu kan masuk ke konsep keimanan. Kalau kami ya pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah gitu loh, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi Pak Genting, kalau jalan tol hati-hati kalau jam balap-balap. Nanti kecelakaan di jalan. Iya benar. Enggak sempat masuk surga. Betul. Gini Pak Songko. Jadi saya senang kalau kita berdialog damai begini. Saya senang. Iya Bang Ramana. Kita saling sharing lah ya. Dalam kehidupan ada ayat mengatakan akulah jalan kebenaran hidup. Barang siapa tidak Bang Ginting, boleh tanya Bang Ginting. Yesus adalah ya Bang, silakan Bang. Itu maksudnya alamat yang jelas untuk ke surga. Itu
itu udah masuk ke keimanan, Bang Asbun. Iya. Jadi di kami Muhammad adalah jalan kebenaran. Bahwa apa yang bukan jalan, bukan alamat, tapi jalan yang dituju. Kan maksudnya menuju yang kebenarannya itu, ya itulah alamatnya yang pas. Begitu. Jalan. Di luar kalau mengikuti jalan yang ini bukan tujuan. Gini konsep, jadi dalam itu di semua nabi seperti itu, Bang Asbun. Kalau pemikiran keimanan kami, semua nabi itu untuk umatnya seperti itu, sesuai dengan zamannya. Iya. Pada zaman Nabi Isa. Dalam perspektif Bapak agama Bapak dengan perspektif kami Kristen beda, Pak. Iya. Iya beda. Kalau sudah merujuk ke keimanan memang beda. Kalau merujuk ke keimanan beda. Ya. Air dengan minyak kan tidak bisa bersatu, memang begitu kan. Jadi begini, dalam konsep Bible juga perjanjian lama itu sudah menubuatkan bahwa Yesus akan datang ini. Orang kalau cerita itu udah masuk ke sini, Pak Asbun. Orang Yahudi perjanjian lama, orang Yahudi itu udah nggak apa yang konsepnya Pak Asbun itu sama sekali ditolak itu, Bang Asbun. Padahal itu kitabnya mereka loh. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Lah itu kitabnya orang Kristen juga, Pak. Ya, kitabnya orang Yahudi lah. Dia kan orang Kristen ngambil dari Yahudi. Kalau Yahudi kan ngambil kalau Kristen kan kitabnya Injil aja. Jadi begini Bang, siapa tadi yang mengatakan tentang perjanjian lama? Iya, kalau Anda masuk dalam ranah perjanjian lama itu hati-hati karena ketika Anda mengikuti perjanjian lama, orang-orang yang dahulu memiliki perjanjian lama mereka tidak bertuhan kepada Yesus. Jadi kalau supaya tidak ada bantahan atau ini lain-lain, kita ambil dalam perjanjian baru supaya tidak ada bantahan lain, supaya lurus dialog kita. Itu kan perspektif Anda. Ya sekarang begini perspektif saya, bukan perspektif saya, tetapi perbedaan di dalam perjanjian lama. Sholat selamat itu jelas dalam Alkitab. Iya, tetapi begini Pak, orang Yahudi beriman kepada Tuhan yang tidak seiman dengan Bapa. Bapa bertuhan kepada Yesus, mereka bertuhan kepada Tuhannya Yesus. Begitu. Semua orang Yahudi, Pak. Banyak itu semua orang Yahudi? Dong. Ya Yudaism itu yang menggunakan kitab Taurat juga kan mereka tidak mempertuhankan Yesus. Bagaimana Anda? Dan itu fakta. Murid Yesus yang 12 orang itu orang Iya, saya tahu, tapi saya tahu. Apakah yang 12 itu menuhankan Yesus? Kan itu klaim Kristen aja. Lah. Iya kan? Jadi begini Pak. Itu kan klaim Anda saja, Pak Asbun. Begini Pak. Jadi begini, apakah ke-12 murid Yesus itu beragama Yudaism atau bukan? Yang dipertanyakan, orang Yudaism pun menggunakan kitab seperti apa yang Bapak gunakan. Bentar dulu, mereka tidak beragama. Mereka mengikuti Kristus, mengikuti Yesus gitu loh. Kristen itu kan asal katanya pengikut Kristus. Iya. Jadi saya katakan tadi. Kristen itu muncul tahun kapan, Pak? Iya. Jadi saya katakan tadi, Pak, ketika kalau Anda berdialog seperti Pak Ginting ini, jangan berlebih-lebihan supaya tidak ada bantahan. Nah, ketika Anda mengutip perjanjian lama, di situ tidak terdapat ketuhanan Yesus, Pak. Jadi Anda gugurkan ketuhanan Anda sendiri ketika Anda masuk di dalam ranah perjanjian lama. Ketika tadi Anda menjelaskan tentang penghakiman atau iman di dalam perjanjian baru, maka no problem, di situ sudah lurus-lurus lah. Iya, itu kan perspektif Anda juga gitu. Itu kan perspektif Anda. Bukan saya. Ya, kenyataan coba Anda pergi kepada orang-orang yang menggunakan Taurat, yaitu orang Yahudi. Anda mengatakan kepada mereka, Yesus itu Tuhan. Kalau Anda tidak ditampar oleh mereka, Anda mengatakan ke-12 murid Yesus itu kalau memang mereka itu orang Yahudi, menurut Anda ya. Tetapi ini ada dua. Ada satu kitab yang ada dua golongan yang menggunakan satu kitab, Pak. Nah, ini Tuhannya tidak sama. Ini sudah membuat jarak ketuhanan orang Kristen dan orang Yahudi ya bagaikan langit dan bumi. Ketika Anda dudukkan, bener aja, Bos.
Loh, sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi mempertuhankan Yesus yang beragama Yudaism? Sedangkan mereka menggunakan kitab yang Anda gunakan, bahkan mereka terlebih dahulu menggunakan kitab itu ketimbang Anda. Ya begini bos, semua Iya, orang begini Yahudi apa? begini, semua orang Yahudi nggak semua beragama Yudaism, tapi ada juga yang masih yang beragama Kristen, begitu loh, beragama yang lainnya gitu maksud saya. Bukan, apakah orang Yahudi nggak ada yang beragama Islam? Saya tanya juga sama kamu. Oh banyak. Ya makanya. Di Yerusalem di Yerusalem sana kan agama terbesar nomor 2 Islam, Pak. Iya, makanya saya bilang kan semua Yahudi. Bahkan kalau mengenai ketuhanan, orang Yahudi mengakui orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama, cuma utusannya yang berbeda. Tetapi ketika kita dudukan antara Kristen dan Yahudi, ya, utusannya berbeda, Tuhannya pula berbeda. Ini yang harus Anda pikir. Kamu dengan Sofia Singer, ya kan? Sofia Singer. Yahudi sendiri kan bermacam-macam itu, bermacam rabi sebenarnya kalau kamu tahu. Bukan iya, tetapi rabi-rabi itu tidak mempertuhankan Yesus supaya Anda paham. Banyak golongan mereka, tetapi mereka tidak pertuhankan Yesus yang menggunakan duluan kitab Tanak atau Torah. Mereka tidak mempertuhankan Yesus. Muncul perjanjian baru, Yesuslah dipertuhankan. Anda mengatakan tidak semua, iya memang tidak semua. Tetapi orang-orang yang memiliki kitab yang Anda sekarang pakai, itulah mereka-mereka itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Dan Anda tidak bisa pungkiri, itu fakta sampai saat ini kok. Oke, mungkin Bang Ginting mau tambahkan, maaf kalau saya agak ngotot ya, saya minta maaf. Saya bukan mengubah keyakinan kalian, kan ini kita cuma saling ngotot. Kalian terima ya, tidak terima, saya tidak memaksa kok. Saya mendengar aja Bang, saya mendengar aja Bang. Nggak apa-apa, silakan. Kalau enggak yang ringan-ringan aja Bang Ginting. Ya, ingin tanya tadi Bang Ginting. Apa-apa. Ya Bang, enggak, Bang. Dari Kristen yang Kristen yang berdosa itu tidak masuk surga ya? Betul ya? Maksudnya tidak berdosa gimana maksudnya Bang? Enggak, dari pihak Kristen adakah ya istilahnya dia meninggal itu dengan berdosa? Ada nggak umat Kristen yang meninggal dengan berdosa gitu? Dengan berdosa? Menurut keyakinan Abang? Kan belum ada penghakiman Bang, nanti setelah penghakiman Bang. Cuman kan saya bilang tadi Bang, belum tentu Kristen juga diselamatkan Bang. Tadi sudah saya jawab kayaknya Bang. Belum tentu Kristen juga diselamatkan. Tergantung iman sama ininya kan. Yang saya bilang tadi. Artinya belum tentu belum tentu masuk surga berarti ya maksudnya ya. Iya betul Bang. Iya artinya kan saya bilang harus tidak masuk tiket surga dulu. Apa dia mengalami betul. Apa dia lari ke neraka dulu apa gimana itu Bang? Nah, sorry Bang, kalau itu aku belum bisa jawab dulu Bang. Aku lagi baca wahyu dulu nih Bang. Katakanlah aku jawab aja Bang. Iya silakan Bang. Silakan. Enggak ada penyucian ke neraka dulu baru ke surga, enggak ada Bang. Iya. Itu di Katolik ada di Katolik. Lu coba baca bukunya Katolik. Kalau di Katolik itu orang mati namanya masuk ke api penyucian dulu. Itulah yang membedakan Protestan sama Katolik. Ini yang mana yang benar pun kita ini ngaco gitu kan. Itulah kenapa Katolik ini masih mending, dia masih mirip Islam gitu. Kebetulan aku Protestan Jul, kuyain aja lah kata-kata kau lah. Kau sekarang kan udah zaman internet. Nah, saya bilangin gitu. Saya bilangin yang membedakan. Iya Bang Jul yang benar, nggak apa-apa, yain aja dulu lah. Oke, makasih, saya benar. Jadi bertobatlah teman-teman semua. Oke, mungkin ada lagi yang mau sampaikan sebelum mungkin nih saya rasa udah cukup ya, udah jam 1. Ini masih hari kerja. Iya betul, udah mau tidur nih. Ya berarti. Udah ngantuk Bang Jul. Ya, di kita jelas gitu. Katolik masih menyimpannya nggak begitu banyak, tapi entah kenapa di teman Protestan makin menyimpang. Wah nggak benar firasatku. Oke, ini malah si Sabu. Bang Julius dan Protestan, saya ikut tersinggung. Dulu kan saya Protestan Bang. Oke. Mungkin ada lagi mau tambahin Bang Ramana, mungkin sekalian penghabisan sebelum kita tutup.
semakin dia niaya, semakin dihujat, iman semakin kuat. Nggak apa-apa Bang Ramana. Amin. Ya, juga tolong dikarungkan dulu Bang sebelum kita tutup. Ini ada juga ada sambungan kerja. Mungkin dimasukin karung baru kita kunci, kita gebukin. Karung sudah Gitu ya? penuh dari tadi. Jangan digebukin lah, tetap kasih lah ya. Ya, Ini bagus nih, kita saling sharing bagus nih, adem. Istilah. Saya suka begini. Saya kasih kesempatan ngomong ya. Bang Ginting, bukan dihujat, kita bicara kebenaran. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Bercanda saya Pak, bercanda. Dari Jadi enak kalau ini adem. tadi sempat dipertanyakan Bang Ginting. Asal jangan karung Halo, kucing gimana ya. Bang? Ketinggalan karung. Gimana Bang? Yang bisa saya jawab Bang. Enggak, sekarang saya jadi center kelas yang seperti Iya, judul, makanya jadi enak saya ngobrol kasih ya. hadiah. Oh, Kalau pemulung tadi yang ya. sudah ditanyakan, Kalau Santa sampean Claus ini pemulung. kasih ini dong. ya, Berarti saya nunggu dong ini dari Santa Claus ini. enggak hadiah makanya nih. saya, iya, artinya Saya nunggu di gini, mimpi, secara Boleh Bang, silakan Bang. ya kenapa? Ya langsung Bang, biar cepat Bang. Iya, Mbak. Ini kan sambil menguji iman. Ya Bang Ginting, mental, sorry kenapa saya kebaikan ditanyakan kita. seperti itu. Ya kenapa Bang, tadi Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang. Nyantai kita Bang. bisa Bang. melihat dari perilaku manusianya gitu loh. bahwa dia Iya. hidup. Saya orangnya nyantai Bang, nggak apa-apa Bang. Mau dihujat juga nggak apa-apa Bang. Kalau saya nyantai. langsung aja lah inilah tadi. Yang sempat dipertanyakan perjalanan manusia itu kan saat ini kan kita ya dari konsep Islam ya, saat ini kan kita berada di alam dunia ini kan. Iya Bang. Iya. Enggak, kita juga bukan tipikal pengunjung Betul, juga. Bang. Ya pertama kita di alam dunia, Iya. alam dunia nanti masuk ke alam kubur. Ada di situ disebutnya alam barzah juga kan. Yang sempat tadi dipertanyakan Bang Ginting juga. Terus dari alam kubur kita Yang di Padang Masar ya. Sebenarnya aku masih di alam banyak nanya kubur lagi ini sebenarnya ya, Bang yang di Padang meninggal Masar ini nih Bang. nanti dia Masih masuk penasaran di aku. masa alam kehancuran lah, artinya kiamat itu. Setelah hari kiamat Iya. semua udah pada mati. Kalau konsepnya di sini alam kubur ini adalah kiamat ini terjadi setelah yang namanya beriman, orang yang beriman itu meninggal semua. Habis itu baru setelah itu baru kiamat baru hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan baru dia digiring ke alam mahsyar, di padang mahsyar. Nah, di situ dia terima syafaat. Terus? Habis terima syafaat, dia melalui yaumul hisab, artinya diperhitungkan masalah amal perbuatannya gitu, seperti apa perbuatan dia waktu di dunia gitu. Itu di alam mahsyarnya atau setelahnya Bang? Sehingga terus penyerahan catatan amal, mungkinlah kalau kita sekolah dulu terima rapatnya lah gitu loh, apakah catatan kita baik atau buruk, ada yang terimanya pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri kan gitu, ada yang pakai kepala dan lain sebagainya. Ini masa-masa menegangkan. Nah setelah terima catatan itu kan yaumul mizan namanya, itu hari dipertimbangkan amal kita, mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh, ketika istilahnya nanti dia melewati sirat. Jadi ketika dia melewati itu kan tergantung dari amalnya juga tuh. Ketika amal dia baik maka dia masuk ke dalam surga. Ketika dia buruk banyak dosa dia maka melewati neraka kayak gitu. Itu konsepnya Bang, perjalanannya. Jadi jelas kalau di Islam itu runtutannya sudah jelas kayak gitu Bang. Terima kasih. Artinya Bang, sorry ya Bang, aku nanya lagi ya Bang. Nanya lagi bisa ya? Nanya lagi dulu, ini closing aja. Ya mungkin dari Bang. Oh iya, siap Bang Jol, siap. Ya Bang Ramana, kira-kira Bang ada Jol. yang mau disampaikan Bang sebelum kita tutup karungnya? Boleh Bang, aku terus terang Bang, ini terima kasih banget nih buat teman-teman nih ya. Terus terang aku dari kecil tuh temanku muslim semua Bang. Jadi kadang tuh kalau taraweh juga pas sebelum lebaran tuh saya ikut juga Bang, naik bus tuh kita rame-rame. Jadi aku sih nggak ada masalah Bang. Jadi justru ini imanku semakin kuat nih. Aku ingin tahu nih pertanyaan dari teman-teman seberang nih, apa sih yang meragukan dari Kristennya itu. Justru aku banyak belajar nih Bang. Dan karena momen ini aku jadi banyak baca Alkitab Bang, terus terang aja. Aku masih newbie nih sebenarnya. Ya itu aja ya Bang Jul ya, makasih ya. Buat teman-teman semua ya Pak ya, Pak Tongkol, Pak Ramana semua ya. Nah demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya diskusi yang lumayan panjang antara Mahadewa, Ramana Reja, dan juga Julius dengan beberapa orang Kristen ya. Dan kalau kita simak dari hasil diskusi mereka,
di sini sangat kelihatan sekali bahwa sebenarnya pada umumnya umat Kristen ini benar-benar tidak mengetahui tentang seluk-beluk ajaran di Islam ya. Dan itu terbukti dari banyaknya pertanyaan yang membuat mereka penasaran ya. Dan ini sangat bagus untuk mereka sendiri, karena sedikit demi sedikit mereka akan terbuka pemahaman atau pandang mereka terhadap Islam, dan juga akan menambah wawasan dan pengetahuan mereka khususnya di ajaran Islam, ajaran yang benar dan yang sangat teratur sekali, dan yang pastinya bisa diterima oleh logika akal pikiran yang sehat. Nah, mudah-mudahan diskusi-diskusi seperti ini sering kita tampilkan ya, untuk memberikan pencerahan kepada umat Kristen, sehingga lama-kelamaan ini akan membuka mata hati mereka dan pikiran mereka untuk bisa menerima Islam sebagai agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.